Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3321. Kegiatan pembersihan besar-besaran tahta suci masih berlangsung. Peristiwa ini dimulai dari Istana Paus dan perlahan menyebar keluar, yang akan mempengaruhi seluruh dunia dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Setelah pembersihan selesai dan Paus Fransiskus melenyapkan semua kekuatan yang mungkin menentangnya, maka apa yang akan menyambut tahta suci pasti akan menjadi reformasi sistem yang besar. Stephen Lin meninggalkan Istana Paus. Ketika dia berjalan keluar dari Istana Paus, dia melihat kembali ke Istana Paus. Jika tidak banyak hal aneh, saya mungkin masih berteman baik dengan Paus Fransiskus. Sangat disayangkan ketika dia datang ke tahta suci kali ini, Francis menggunakan dia dan membunuh bawahannya. Liang Zi, itu saja. Jika Anda ingin datang ke Francis, Anda juga harus tahu bahwa hubungan keduanya tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Stephen Lin awalnya berencana untuk mengundurkan diri dari jabatan uskup agung karena marah, tetapi setelah dipikir-pikir, dia sudah habis oleh Francis dan dia telah menjalin hubungan dengan Francis. Jika dia mengundurkan diri saat ini, itu akan terjadi. Jadilah yang terbaik untuk Francis. Jadi lebih baik tetap menjadi uskup agung dengan wajah tegas, dan tidak ada jaminan suatu hari nanti dia akan menjadi paus. Setelah meninggalkan Istana Paus, Stephen Lin berkendara langsung ke bandara, lalu meninggalkan kota suci dengan jet pribadinya sendiri. Saat pesawat naik ke langit, Stephen Lin melihat ke kota di bawah, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Beberapa jam kemudian, pesawat Stephen Lin berhasil mendarat di Bandara Imperial Capital. Ketika Stephen Lin keluar dari bandara, berbagai media yang mendapat berita entah dari mana langsung memblokir Stephen Lin. Tuan Lin, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang pengunduran diri Tuan Barton? Petik 2. Tuan Lin, mengapa Anda menjadi uskup agung tahta suci? Segala macam pertanyaan muncul satu demi satu, tetapi Stephen Lin tidak menjawabnya, bawahannya mendorong para reporter itu pergi dan membuka jalan untuknya. Stephen Lin berjalan ke mobilnya dan langsung duduk di dalam mobil. Mobil langsung menuju grup Lin. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan gencarnya pembersihan tahta suci, seluruh dunia mengetahui perubahan besar yang terjadi di dalam tahta suci. Perubahan besar seperti itu terjadi setelah Stephen Lin menjadi uskup agung, yang pasti membuat orang sedikit penasaran. Apakah perubahan besar di tahta suci ada hubungannya dengan Stephen Lin? Tepat ketika mata seluruh dunia tertarik oleh perubahan besar di tahta suci, Barton dan negara A tiba-tiba mengumumkan bahwa sensui pengganti jus buah yang mereka kembangkan bersama akan diluncurkan secara resmi di negara A pada tanggal 15 Maret. Pada saat itu, semua transaksi sensui akan diselesaikan dalam mata uang atau emas negara. Berita seperti itu langsung mengejutkan seluruh dunia. Tahukah Anda, setelah pohon kehidupan dilarang secara global, terjadi gelombang permintaan jus di berbagai negara. Penikmat jus yang tak terhitung jumlahnya turun ke jalan, menuntut agar pemerintah dapat mencabut larangan pohon kehidupan dan membiarkan jus muncul kembali di dunia. Untuk menenangkan masa di satu sisi, dan di sisi lain untuk menduduki pasar yang ditinggalkan oleh jus buah, pejabat dari berbagai negara telah menginvestasikan sumber daya manusia dan keuangan yang sangat besar dalam penelitian dan pengembangan pengganti jus buah. Namun hingga saat ini pasar belum pernah mendengar ada negara yang bisa mengembangkan pengganti jus buah. Akibatnya saat ini paten dan negara A mengumumkan telah mengembangkan pengganti jus buah, dan mereka juga menetapkan tanggal rilisnya. Bagaimana tidak kaget? Tidak ada yang menyangka bahwa pengusaha terkenal dunia seperti Barton akan bekerja sama dengan negara A untuk mengembangkan pengganti jus, apalagi negara itu benar-benar menelitinya. Ini adalah negara berkembang,
baik secara ekonomi maupun teknologi tertinggal jauh dari negara-negara barat, dan baru saja mengalami kudeta beberapa waktu lalu. Bagaimana mereka mengembangkan Sensui, pengganti jus buah? Banyak orang sangat bertentangan dengan berita ini. Mereka tidak percaya bahwa negara berkembang di Afrika dapat mengembangkan pengganti jus buah, tetapi paten tidak mungkin. Membodohi semua orang dengan negara A, bukan? Namun, meski dunia luar meragukan berita tersebut, pasar saham negara tersebut masih naik kuat karena berita tersebut. 1 minggu setelah berita ini dirilis, nilai pasar saham negara A langsung berlipat ganda, dan dana yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke negara A, membuat negara A memasuki mode pertumbuhan ekonomi cepat yang tak terbayangkan. Di bawah masuknya dana tersebut, pemerintah negara mengumumkan beberapa proyek kerjasama dengan paten satu demi satu. Proyek-proyek ini mencakup semua lapisan masyarakat. Sederhananya, Barton akan mengambil alih pembangunan infrastruktur negara dan masyarakat secara menyeluruh. Bab 3322. Didorong oleh rangkaian kabar baik ini, kekayaan bersih Barton pun meroket. Tak terhitung pengusaha melihat peluang di negara A, dan bergegas ke negara satu demi satu, mencoba menemukan peluang mereka sendiri dalam gelombang ledakan ekonomi di negara A. Negara A, di istana. Barton sedang makan dengan Barbaro. Terlihat bahwa Barbaro sangat senang. Dia berkata kepada Barton dengan gelas anggur di tangannya, "Tuan Barton, saya tidak menyangka tujuan yang kita rencanakan akan tercapai begitu cepat. Saya sangat senang kita bisa menjadi mitra. Dengan cara ini, apakah kamu puas?" Barton bertanya main-main. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita telah mencapai 112% dalam seminggu terakhir. Ini telah menciptakan pendewaan seluruh dunia. Bukankah itu cukup? Tanya Barbaro. Ini baru permulaan. Apakah Anda tidak melihat bahwa jumlah pengusaha yang masuk ke negara A telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya? Ketika semua orang berpikir menguntungkan berada di sini, tingkat pertumbuhan ekonomi negara A akan memasuki tahap selanjutnya. Ketinggiannya bahkan lebih menakutkan. Ada pepatah di kerajaan naga bahwa setiap orang mengumpulkan kayu bakar, dan apinya tinggi. Sekarang semua orang datang ke negara A untuk menyalakan api di negara A pasti akan semakin menyala dan lebih kuat, kata Paten. Haha, itu yang terbaik. Ayo, Tuan Batten, minumlah, Barbaro berkata sambil tersenyum. Barton menyesap gelas anggur, lalu berkata, "Orang-orang yang saya bawa dari berbagai daerah telah tiba di negara A, dan jus akan segera dirilis. Mereka perlu menghubungi tim Litbang Sensui Anda sesegera mungkin, jadi untuk memastikan bahwa pelepasan Sensui di masa depan aman." Petik 2. Saya masih mengatur masalah ini, jangan khawatir, kata Barbaro. Apa maksudmu masih diatur? Kurang dari setengah bulan tersisa sebelum rilis Sensui, dan semua saluran sudah siap. Saat ini, pemahaman orang-orangku tentang Sensui masih mendekati nol. Bagaimana ini bisa terjadi? Barton Hei berkata dengan wajah lurus. Biarkan aku memikirkannya. Barbaro ragu-ragu dan berkata, "Saya harap Anda dapat mengatur agar mereka menghubungi mereka sesegera mungkin. Hanya ketika Anda cukup tahu tentang Sensui, Anda dapat lebih percaya diri dalam penjualan di masa mendatang," kata Barton. "Aku tahu." Barbaro mengangguk. "Makanannya hampir selesai, aku harus pergi." Barton berdiri dan berkata, "Apakah kamu tidak akan melihat putramu?" tanya Barbaro. "Saya percaya selama saya bekerja sama dengan Anda dengan tulus, Anda tidak akan menyakiti putra saya," kata Barton. "Hahaha. Aku suka apa yang kamu katakan. Aku benar-benar tidak memperlakukan anakmu dengan buruk. Dia sudah ada di sini. Kamu tidak perlu terburu-buru. Mari kita temui ayah dan anakmu," kata Barbaro sambil bertepuk tangan. Kemudian, Joey masuk ke restoran di bawah pimpinan seseorang. Melihat Joey, Barton tidak memiliki ekspresi lain di wajahnya. Sebaliknya Joey sangat bersemangat dan bergegas ke Barton. "Ayah!" teriak Joey bersemangat.
Apakah berat badanmu bertambah? Barton bertanya. Yah, Yang Mulia Raja masih sangat baik padaku, kata Joey. Tidak apa-apa, tetap di sini dengan baik, dan membawamu keluar dari sini setelah kerja samaku dengan Yang Mulia Raja semakin dalam, kata Barton. Selama kerja sama kita berjalan lancar, Joey tidak perlu tinggal bersamaku, kata Barbaro. Yah, ayah, ingatlah untuk istirahat dan jangan terlalu lelah, kata Joey. Kamu juga. Barton mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Joey, dengan sedikit cinta kebapaan di matanya. Setelah obrolan singkat antara keduanya, Barton pergi. Kemampuan ayahmu menangani urusan benar-benar di luar imajinasiku. Fakta membuktikan bahwa memilih ayahmu sebagai pasangan adalah pilihan yang sangat bijak, kata Barbaro sambil tersenyum. Tentu saja. Joey tersenyum bangga, lalu berbalik dan pergi. Melihat Joey pergi, Barbaro mengangkat telepon. Evans, Paten ingin orang-orangnya berhubungan dengan orang-orangmu. Petik 2. Pesawat yang membawa Paten terbang ke langit, menuju Eropa. Paten sedang duduk di pesawat, memandangi awan di luar jendela, ekspresinya tidak terlalu bagus. Alasan dia setuju untuk bekerja sama dengan Barbaro adalah karena Joey dikendalikan oleh Barbaro di satu sisi, dan di sisi lain dia ingin mengetahui kekuatan di balik Barbaro. Menurutnya, di belakang Barbaro adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan adalah musuh seumur hidup Stephen Lin. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat menggali pohon kehidupan sepenuhnya, tetapi Barbaro sangat berhati-hati dan tidak pernah mengungkapkan terlalu banyak tentang berita terkait pohon kehidupan. Jika situasi ini berlanjut sampai Sensui dirilis, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya dan Stephen Lin, karena Sensui adalah jus buah, dan penjualan Sensui adalah penjualan jus yang dia dan Stephen Lin tidak pernah ingin lihat. Saat itu, ponsel Barton berdering. Setelah Barton melihat nomor teleponnya, senyuman muncul di wajahnya, lalu dia mengangkatnya. Tuan Barton, kami dapat mengatur agar bawahan Anda menghubungi tim Litbang Sensui. Suara Barbaro terdengar dari ujung telepon. Oke, aku akan mengatur. Petik 2. 2 hari kemudian. Kerajaan Panjang, ibu kota kekaisaran, di kantor Stephen Lin. Ada dokumen di meja Stephen Lin. Dokumen ini dikirim oleh Barton melalui saluran khusus, dan dia sudah membaca isinya. Meski sudah lama menebak-nebak, dia masih sangat kaget saat melihat isi di dalamnya. Melalui kontak antara orang-orang Barton dan tim Litbang Sensui, Barton telah mengonfirmasi bahwa yang disebut tim Litbang Sensui di negara A memang anggota pohon kehidupan. Mengikuti apa yang disebut tim penelitian dan pengembangan ini, Barton menggali beberapa anggota kunci pohon kehidupan yang tersembunyi di negara A. Banyak dari orang-orang ini ada dalam daftar orang yang dicari ketika pohon kehidupan dilarang oleh seluruh dunia. Semuanya aktif di negara A. Selain itu, Barton juga menemukan bahwa Tree of Life tampaknya tidak hanya ingin menggunakan negara A untuk menjual jus mereka, tetapi mereka tampaknya memiliki konspirasi yang lebih dalam di negara A, tetapi dia masih menyelidiki konspirasi apa itu. Bab 3323. Apa yang direncanakan pohon kehidupan? Stephen Lin melihat dokumen ini dan berpikir keras. Sebelumnya, dia mengira pohon kehidupan mungkin ingin menggunakan negara A untuk mengganti cangkangnya dan memulai lagi. Bagaimanapun, seluruh dunia sekarang melarang pohon kehidupan. Jika negara A dapat digunakan untuk menyelesaikan daftar, itu pasti akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sekarang Barton berkata bahwa pohon kehidupan mungkin punya rencana lain. Jadi rencana apa ini? Tepat ketika Stephen Lin sedang berpikir, ponsel Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan melihat-lihat, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah menerima email baru di teleponnya. Surat. Kilatan kegembiraan melintas di mata Stephen Lin, dan kemudian dia membuka email itu. Email itu berasal dari kotak surat yang sudah dikenalnya, dan isi email itu membuat Stephen Lin sangat gembira.
Isi surat adalah serangkaian koordinat, dan sebaris kata ditulis di akhir koordinat. Orang yang kamu inginkan ada di sini. Petik 2. Stephen Lin berdiri dari kursi dengan sekejap. Setelah menunggu lama, akhirnya dia mendapatkan email ini. Tanpa ragu-ragu, Stephen Lin langsung memasukkan baris kata itu di komputer, dan kemudian, lokasi yang diwakili oleh baris kata itu segera muncul di peta bumi di depan Stephen Lin. Ketika Stephen Lin melihat posisi itu, pupil matanya sedikit menyusut. Lokasi ini sebenarnya di sebuah negara. Itu di gurun negara A. Stephen Lin mencatat informasi lokasi, lalu keluar dari kantornya dan naik ke atas. Ketika dia sampai di lantai atas, Stephen Lin melihat sekeliling, lalu menekuk kakinya dan menendang dengan keras. Dengan keras, tubuh Stephen Lin melesat langsung ke langit, lalu dengan cepat terbang ke arah tertentu. Setelah terbang beberapa saat, Stephen Lin berhenti. Di kejauhan, sebuah pesawat terbang dengan cepat. Dalam sekejap, pesawat sudah tiba di depan Stephen Lin. Ini adalah Solnu. Stephen Lin duduk di Solnu, lalu terbang menuju negara A dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Stephen Lin sudah terbang di atas lokasi yang ditunjukkan oleh koordinat. Pindai di bawah, kata Stephen Lin. Solnu segera mengamati gurun di bawah. Pemindaian berhasil. Ada bangunan buatan manusia di bawah gurun, dan ditemukan tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Suara konyol itu terdengar. Proyeksi penampilan tubuh yang hidup, kata Stephen Lin. Memproyeksikan, kata si idiot. Kemudian, wajah manusia 3D muncul di depan Stephen Lin. Wajah manusia ini persis seperti Bogut. Cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin. Tunggu aku dalam penangguhan, kata Stephen Lin, melangkah keluar dari pesawat, lalu jatuh dengan cepat ke bawah. Kecepatan Stephen Lin semakin cepat dan semakin cepat, matanya berbinar, dan gurun di bawah menjadi transparan. Dia dengan jelas melihat ruang buatan manusia di bawah gurun, serta sosok di ruang buatan manusia. Setelah beberapa detik, diiringi dentuman keras, Stephen Lin langsung menabrak gurun, lalu menembus lapisan pasir lebih dari 10 meter, dan akhirnya memasuki ruang buatan di bawah lapisan pasir. Ledakan. Stephen Lin seperti senjata ajaib yang jatuh dari langit, menembus langit-langit ruang buatan manusia dan jatuh ke tanah. Di depan Stephen Lin, seorang pria sedang duduk di kursi. Mendengar gerakan itu, pria itu melihat ke depan. Stephen Lin. Wajah pria itu menunjukkan keterkejutan. Bogut, kita bertemu lagi. Stephen Lin menyipitkan mata ke arah pria di depannya. Pria ini tidak lain adalah Bogut. Saat ini, Stephen Lin sangat bersemangat karena akhirnya dia melihat Bogut lagi. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan Bogut memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana kamu tahu aku bersembunyi di sini? Bogut bertanya. Aku akan memberitahumu setelah kamu mati. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mendapatkan tubuh seperti itu, kata Stephen Lin. Ada banyak hal yang tidak kamu duga, kata Bogut dengan senyum tiba-tiba. Jejak kegelisahan muncul di hati Stephen Lin. Masuk akal jika Bogut harus ketakutan saat melihat dirinya sendiri. Bagaimana dia masih bisa tertawa sekarang? Kematian sudah dekat, bisakah kamu masih tertawa? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, setidaknya saya dapat yakin bahwa Wu Xing benar-benar mengkhianati saya, karena dia adalah satu-satunya di pohon kehidupan yang mengetahui bahwa saya bersembunyi di sini, kata Bogut. Apa gunanya mengetahui? Lagi pula, kamu sudah mati, kata Stephen Lin. Faktanya, saya telah memperhatikan bahwa Wu Xing mungkin telah mengkhianati saya, dan kemampuannya tidak dapat menimbulkan ancaman bagi saya. Jika dia ingin menyingkirkan saya, dia harus menemukan pasangan yang cukup kuat. Sebaiknya pasangan saya memilikinya kebencian yang mendalam terhadap saya, dan dikombinasikan dengan ini, jika Wu Xing mengkhianati saya, maka kemungkinan besar dia akan bekerja sama dengan Anda untuk menyingkirkan saya, kata Bogut. Jadi, Stephen Lin bertanya,
Jadi saya menemukan tempat seperti itu dan membocorkan lokasi ini ke Wu Xing. Jika dia tidak mengkhianati saya dapat menggunakan tempat ini sebagai tempat tinggal saya sementara. Jika dia mengkhianati saya, maka tempat ini tepat untuk saya tinggal. Jadikan itu kuburanmu, kata Bogut. Terserah kamu. Stephen Lin bertanya dengan jijik. Tentu saja itu tidak cukup bagi saya, tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa negara itu adalah negara nuklir lebih dari 20 tahun yang lalu, kata Bogut. Apa? Stephen Lin menatap Bogut dengan ngeri. Kemudian, setelah melobi negara-negara barat, negara A akhirnya memutuskan untuk menghancurkan senjata nuklirnya. Di permukaan, negara A telah memusnahkan semua senjata nuklir dan fasilitas nuklir. Namun, Raja negara A saat itu diam-diam menyembunyikan senjata nuklir kecil. Nuklir, kata Bogut. Bab 3324. Bom nuklir. Ekspresi Stephen Lin berubah secara dramatis. Kebetulan, bom nuklir kecil itu tepat berada di bawah kaki kita, kata Bogut sambil menunjuk kakinya. Jadi, kamu ingin meledakkannya? Mati bersamaku? Tanya Stephen Lin. Tidak, aku tidak akan mati, kamulah yang akan mati, kata Bogut sambil mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah cincin di tangannya. Kamu seharusnya memperhatikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, beberapa hal menakjubkan telah muncul di seluruh dunia. Sebagian besar dari itu telah dipanen oleh pemerintah, dan sebagian kecil telah mengalir ke pasar, dan cincin ini adalah salah satunya. Namanya escape ring. Selama saya memutar cincin itu, saya akan diteleportasi secara acak ke tempat yang jauhnya 10 km. Bogut tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menekan cincinnya. Wajah Stephen Lin berubah, dan tanpa basa-basi, dia langsung berakselerasi menuju Bogut pada saat yang sama. Stephen Lin juga mengerahkan energi gelap di sekitar Bogut untuk menghancurkannya. Layak menangkap 2 tikus dari perangkap tikus, kata Bogut sambil memutar cincin di tangannya. Saat berikutnya, selapis cahaya putih tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Bogut. Ketika energi gelap hendak menyentuh Bogut, tubuh Bogut tiba-tiba berkedip, dan energi gelap kehilangan targetnya dalam sekejap, dan Stephen Lin sudah muncul di posisi di mana Bogut berdiri sebelumnya. Persetan. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Pada saat ini, jantung Stephen Lin tiba-tiba berdebar kencang. Stephen Lin tiba-tiba melihat ke bawah. Dari beberapa meter di bawah tanah yang tidak diketahui, kekuatan ledakan yang mengerikan datang. Kekuatan ini menyebar begitu cepat sehingga hampir saat Stephen Lin menundukkan kepalanya, dia telah merobek lantai di bawah kaki Stephen Lin. Memegang. Saya benar-benar dibom oleh bom nuklir. Saat pikiran ini melintas di benak Stephen Lin, saat berikutnya, cahaya putih tak berujung menenggelamkan Stephen Lin. Dengan ledakan keras, hantaman mengerikan menyebar dari tanah ke tanah, benar-benar. Nyala api membubung ke langit, dan awan jamur muncul di atas gurun. Kekuatan ledakan itu meledakkan seluruh gurun menjadi kawah berdiameter beberapa kilometer. Kota yang paling dekat dengan gurun merasakan gempa yang kuat. Ledakan itu terdeteksi oleh satelit dari banyak negara, dan semua negara memanggil negara satu demi satu, berharap negara itu dapat memberikan penjelasan. Pemerintah negara A segera mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa ini adalah bom nuklir terakhir yang disembunyikan oleh raja sebelumnya. Mereka telah meledakkan bom nuklir sesuai dengan prosedur yang relevan, dan negara A akan menjadi negara yang benar-benar bebas nuklir. Di suatu tempat di Istana Raja, leher Wu Xing, pemimpin pohon kehidupan, terjepit dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Ada seorang pria berdiri di depan Wu Xing, dan pria ini adalah Bogut. Dan ada beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka berdua, dan mereka menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Yang Maha Suci, kamu, mengapa kamu melakukan ini? Seseorang bertanya. Kenapa aku melakukan ini, Wu Xing, kamu harus tahu. Bogut menatap Wu Xing tanpa ekspresi dan berkata,
Pohon kehidupan hanya membutuhkan satu pemimpin, kata Wu Xing berjuang. Ya, pohon kehidupan hanya membutuhkan satu pemimpin, dan pemimpin itu adalah saya, kata Bogut. Sayang sekali, Stephen Lin gagal membunuhmu, aku terlalu melebih-lebihkannya, kata Wu Xing. Itu karena kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu berpikir bahwa kamu menciptakan pohon kehidupan dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dalamnya, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengembangkan kekuatan untuk setia kepadaku di dalamnya, kata Bogut. Apa? Wu Xing bertanya dengan ngeri. Ayo kita lakukan, kata Bogut. Saat berikutnya, beberapa orang di kerumunan di sebelah mereka tiba-tiba melakukan serangan dan langsung menyerang orang-orang di sekitar mereka. Dalam sekejap mata, ada jeritan di mana-mana. Melihat bawahannya yang setia dibacok sampai mati, Wu Xing merasa malu. Dia tidak menyangka bahwa Bogut, yang selalu tidak terikat, akan menumbuhkan kekuatannya sendiri di dalam kitab kehidupan, dan tidak ada tanda-tanda ini sebelumnya. Jika kamu tidak membutuhkan kamu untuk melakukan sesuatu untukku, bagaimana makhluk rendahan seperti kamu memiliki hak untuk setara denganku? Sekarang pohon kehidupan adalah milikku, kamu bisa mati, kata Bogut, tangannya tiba-tiba gunakan kekuatanmu. Dengan sekali klik, leher Wu Xing langsung terputus. Bogut melempar tubuh Wu Xing ke samping, lalu menoleh ke belakang. Di belakangnya, Barbaro terbaring di tanah dengan gemetar. Mulai sekarang, kamu patuhi aku, kata Bogut. Ya, Dewa Suci tertinggi, kata Barbaro dengan suara bergetar. Bab 3325. Kepemimpinan Tree of Life mengantarkan perubahan besar. Bogut membunuh Wu Xing, pemimpin pohon kehidupan, dan berhasil menjadi satu-satunya penguasa pohon kehidupan. Kader pohon kehidupan yang setia kepada Wu Xing dibersihkan, atau mereka memilih untuk setia kepada Bogut, dan Bogut juga secara resmi memasuki Istana Barbaro, menjadi orang paling mulia di negara A. Saat ini, Stephen Lin sudah menghilang. Di mata Bogut, Stephen Lin telah dikirim untuk melihat Tuhan melalui ledakan nuklir bawah tanah. Bahkan tubuh pamungkas Titans tidak akan pernah bisa menahan kekuatan ledakan nuklir. Dapat dikatakan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya cara yang dengannya peradaban rendah dapat berperang melawan peradaban rendah atau bahkan menengah. Di menara langit, dengan semburan cahaya putih, tubuh Stephen Lin muncul di sini. Sial, ini hampir berakhir. Stephen Lin duduk di tanah dengan kaki lemas, terengah-engah. Dia benar-benar tidak menyangka Bogut akan menjatuhkan bom nuklir di tempat tinggalnya. Jika dia tidak memegang tiket menara langit di tangannya, membiarkannya langsung memasuki menara langit, maka dia pasti akan mati. Kali ini tak bernyawa. Tidak ada yang bisa selamat dari kekuatan ledakan nuklir, bahkan jika kekuatan fisik Stephen Lin saat ini sangat kuat, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Setelah beristirahat sejenak, Stephen Lin bangkit dan melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di lantai 2 Tower of the Sky, dan sekelilingnya kosong. Binatang penjaga di sini pada dasarnya telah dibersihkan olehnya, dan beberapa sisanya sangat dalam di menara langit. Aku tidak menyangka akan dipaksa memasuki menara langit. Stephen Lin menghela nafas, lalu berjalan lurus menuju kedalaman menara langit. Setelah berjalan lama, platform tinggi muncul di depan Stephen Lin. Platform tinggi agak mirip dengan piramida bumi, memanjang ke atas lapis demi lapis dan menyusut terus-menerus. Peron tinggi ini adalah ujung dari lantai 2 Tower of the Sky. Di belakang peron tinggi itu ada tembok tanpa apa-apa. Mungkinkah ini tangga ke lantai 3? Stephen Lin bergumam, lalu naik langsung di sepanjang platform tinggi. Platform tinggi tidak tinggi, jadi Stephen Lin membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mencapai puncak platform tinggi. Ini adalah platform persegi sekitar 100 meter persegi. 4 sudut platform adalah 4 patung batu. Keempat patung batu ini adalah makhluk berkepala babi dan bertubuh manusia,
monyet setinggi sekitar 1,3 meter, dan berwajah kurang ajar. Pria berjanggut, dan seorang pemuda tampan dengan 2 tanduk di kepalanya. Melihat keempat patung batu ini, ekspresi Stephen Lin berubah. Mengapa keempat patung batu ini sangat mirip dengan tokoh-tokoh dari perjalanan ke barat? Monyet itu adalah Sun Wukong, babinya adalah Subaji, pria berjanggut itu adalah Biksu Sa, dan pemuda tampan bertanduk itu adalah Bai Longma. Mungkinkah Wang Xiaor juga membaca Journey to the West? Pertanyaan seperti itu muncul di benak Stephen Lin. Pada saat ini, patung batu pemuda tampan itu tiba-tiba berguncang, lalu muncul retakan pada patung batu itu. Retakan ini menyebar dari bagian bawah kaki ke kepala, dan kemudian dengan sekali klik, seluruh patung batu itu terbelah menjadi 2. Seseorang yang hidup baru saja muncul di dalam patung batu. Gelombang kabut air menyebar dari tubuh pria itu, lalu pria itu mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari patung batu, seolah-olah dia telah menjadi kupu-kupu dari kepompong. Stephen Lin tercengang dengan pemandangan ini. Apakah kuda naga putih hidup kembali? Yah, akhirnya aku bisa bergerak. Pemuda tampan itu menggeliat. Mengikuti gerakannya, kabut air di sekelilingnya tiba-tiba menyusut, langsung mengecilkan tubuhnya. Apakah kamu pangeran ketiga dari Raja Naga? Stephen Lin tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya langsung. Pangeran ketiga Raja Naga, apa itu? Pemuda tampan itu membeku sesaat, lalu menatap Stephen Lin. Baru pada saat itulah Stephen Lin memperhatikan bahwa mata pemuda tampan ini berwarna biru, seperti safir. Ini Sawu Jing, ini Subaji, ini Sun Wukong, ada tanduk yang tumbuh di kepalamu, bukankah itu pangeran ketiga dari Raja Naga? Tanya Stephen Lin, menunjuk ke patung batu lainnya. Tidak, aku bukan pangeran ketiga dari Raja Naga. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya, lalu menyeringai, memperlihatkan kedua taringnya yang tajam. Aku Aoyu dari Naga Langit. Setelah kata-kata itu jatuh, kilatan dingin muncul di mata pria tampan bernama Aoyu ini. Saat berikutnya, energi gelap di sekitar Stephen Lin tiba-tiba melonjak. Ekspresi Stephen Lin menegang. Jelas, pria bernama Aoyu ini adalah orang yang bisa menggunakan energi gelap. Tepat ketika pikiran ini muncul di benak Stephen Lin, energi gelap yang melonjak di sekitar Stephen Lin tiba-tiba berubah. Semua energi gelap berubah menjadi air. Dalam sekejap, Stephen Lin terbungkus polo air besar. Elementalisasi energi gelap. Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut. Semua energi gelap di sekitarnya berubah menjadi air. Metode ini hanya bisa menjadi elementalisasi energi gelap. Dengan kata lain, pria di depannya adalah orang yang telah membangkitkan 4 persepsi. Langit. Stephen Lin selalu merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bertemu seseorang dengan persepsi. Terbangun 4 kali lipat dalam hidupnya, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya sekarang, dan dia bahkan mendekatinya. Polo air membungkus Stephen Lin di dalamnya dan terus menekannya. Seolah-olah Stephen Lin berada di laut dalam bab 3326, singkirkan kamu, jadi aku bisa pergi dari sini. Aoyu mengangkat tangannya sambil berbicara. Air di polo air mulai berputar dengan gerakan Aoyu, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dampak terus-menerus dari air yang berputar merobek tubuh Stephen Lin, dan kekuatan sobek yang mengerikan langsung merobek semua pakaian di tubuh Stephen Lin. Tampaknya tidak terlalu kuat. Stephen Lin merasakan kekuatan sobek yang berasal dari air, dan menemukan bahwa meskipun kekuatannya kuat, itu tidak dapat melukai dirinya sendiri. Ini hanyalah elementalisasi energi gelap yang paling dasar. Itu tidak dapat membahayakanmu di tubuh pamungkas. Satu-satunya cara dia bisa menyakitimu adalah dengan mencekikmu. Suara si idiot terdengar. Itu dia. Mata Stephen Lin berkilat dingin, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Bersenandung. Kekuatan mengerikan langsung meledak di air, dan saat berikutnya, polo air yang menyelimuti Stephen Lin langsung hancur, dan semburan air berserakan. Wajah Aoyu berubah,
dan dia berteriak ngeri, bagaimana mungkin? Kamu hanya manusia biasa. Aku manusia biasa. Stephen Lin mencibir, dan melangkah tepat di depan Aoyu, mengangkat tangannya untuk menghadapi Aoyu baru saja meninju. Saat berikutnya, perisai air muncul di depan Aoyu. Tinju Stephen Lin langsung meledak ke dalam air. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan perisai air dalam sekejap, lalu menghantam dada Aoyu dengan keras. Aoyu mengerang dan mundur beberapa langkah. Stephen Lin hendak mengejarnya ketika dia mendengar Aoyu berkata, "Dunia air." Wow, sejumlah besar air langsung muncul di sekitar Stephen Lin, dan air ini membungkus Stephen Lin dan Aoyu di dalamnya, seolah-olah mereka berdua berada di kolam renang. Stephen Lin berhenti dan melihat sekeliling. Ada air di sekitar. Aoyu melayang di air, memandang Stephen Lin dan berkata, "Aku baru saja meremehkan musuh, dan hanya menggunakan 30% dari kekuatanku, jadi aku dengan mudah melarikan diri olehmu. Sekarang kamu berada di dunia airku. Inilah aku, kekuatanmu akan ditampilkan dengan sempurna, dan kamu hanya memiliki satu ujung untuk mati." Petik 2. Stephen mencoba mengembalikan energi gelap di sekitarnya ke keadaan semula, tetapi menemukan bahwa energi gelap, yang sangat ramah dan patuh di masa lalu, menjadi tidak normal saat ini. Keanehan. Kebangkitan sumber daya super mewakili pemahaman yang lebih dalam tentang energi gelap. Pemahaman ini jauh melampaui pemahaman Anda. Jika ada perbedaan pemahaman, Anda tidak dapat memulihkan energi gelap ke keadaan semula. Suara si idiot terdengar. Brengsek. Stephen Lin mengutuk dalam hatinya, lalu menarik tangannya ke air, dan berenang dengan cepat menuju Aoyu. "Manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita orang Tianlong di dalam air," kata Aoyu, tetapi tanpa melihat gerakan apapun di tangannya, dia berenang dengan cepat di dalam air. Meskipun Stephen Lin mengayuh dengan penuh semangat, dia sama sekali tidak bisa mengejar Aoyu. Aoyu gesit seperti ikan di air, dia terus berenang di sekitar Stephen Lin, dan menyerang Stephen Lin berulang kali ketika Stephen Lin tidak bisa membalikkan tubuhnya tepat waktu. Stephen Lin terjebak di dalam air, dan mobilitasnya sangat terbatas, dia tidak bisa mengatasi gerakan Aoyu sama sekali, dan hanya bisa terus-menerus dipukul oleh Aoyu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, manusia yang rendah hati tidak bisa menjadi lawan kita di dalam air. Semakin banyak kamu bergerak sekarang, semakin banyak oksigen yang akan kamu konsumsi. Tidak akan lama lagi kamu akan tenggelam hidup-hidup di sini, hahaha. Aoyu tertawa bersemangat sambil menyerang Stephen Lin. Stephen Lin mengayunkan tinjunya, karena terhalang air, kecepatan tinjunya sangat melambat, dan Aoyu dengan mudah menghindarinya setiap saat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa menit berlalu dalam sekejap mata. Gerakan Stephen Lin menjadi semakin lambat, dan wajahnya menjadi semakin merah. Akhirnya, Stephen Lin menyerang Aoyu, berbalik dan berenang ke depan, seolah ingin bergegas keluar dari dunia air. Namun, saat Stephen Lin bergerak, dunia air juga bergerak bersama Stephen Lin. Tidak peduli bagaimana Stephen Lin berenang, dia selalu berada di dunia air. Aoyu ditangguhkan beberapa meter jauhnya, dengan senyum main-main di wajahnya. Pada saat ini, dia sudah melepaskan serangannya, seperti seorang nelayan yang sedang melihat ikan yang sedang berjuang yang tertangkap di darat. Stephen Lin berjuang keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari dunia air. "Disinilah kalian manusia tidak sebaik kami orang Tianlong. Kami bisa bernapas lega di dalam air, tetapi Anda hanya bisa terkurung di darat. Anda sangat kuat. Saya mungkin bukan lawan Anda di darat, tapi di airnya, 10 dari kalian tidak bisa mengalahkanku." Aoyu berkata dengan bangga. Tepat ketika Aoyu selesai berbicara, tubuh Stephen Lin akhirnya membeku sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya tertahan di air tanpa bergerak, seolah-olah dia sudah tenggelam. Aoyu mencibir, dan berenang menuju Stephen Lin.
Bab 3327. Di dunia air, Aoyu berenang menuju Stephen Lin yang telah berhenti meronta. Dia melayang di depan Stephen Lin, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Sangat menyedihkan, dia mati begitu saja. Aoyu menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya. Air melonjak, dan bilah tajam yang terbuat dari air muncul di tangan Aoyu. Aoyu menusukkan pisau tajam ke leher Stephen Lin. Melihat bilah tajam itu hendak menusuk Stephen Lin, tiba-tiba, sebuah tangan meraih pergelangan tangan Aoyu. Wajah Aoyu berubah, dan dia melihat ke depan dengan ngeri. Wajah dengan ekspresi aneh muncul di depannya. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak tenggelam? Aoyu bertanya dengan kaget. Apakah kamu benar-benar mengira aku orang biasa? Suara Stephen Lin datang langsung dari tenggorokannya. Aoyu menjadi pucat karena terkejut, dan berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Stephen Lin, tetapi kekuatan di tangan Stephen Lin terlalu besar, dan Aoyu tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Stephen Lin tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengangkat tangannya yang lain untuk meninju perut Aoyu. Ledakan. Dengan suara teredam, tinju Stephen Lin menghantam perut Aoyu dengan keras. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari pusat kepalan tangan ke sekeliling. Aoyu membuka mulutnya lebar-lebar, dan cairan biru menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai air di sekitarnya menjadi biru. Saat berikutnya, wow, air di sekitar Stephen Lin bocor ke sekitarnya seolah-olah telah kehilangan dukungannya. Dan dalam proses kebocoran, air menghilang tepat di depan Stephen Lin dari udara tipis. Stephen Lin tahu bahwa ini karena elementalisasi telah dihilangkan. Saat elementalisasi dihilangkan, energi gelap kembali ke bentuk paling murni. Stephen Lin memandang Aoyu di depannya. Setelah Aoyu memuntahkan seteguk cairan biru, seluruh tubuhnya langsung tenggelam. Apakah kamu benar-benar bukan pangeran ketiga dari Raja Naga? Stephen Lin bertanya dengan sedikit keengganan untuk menyerah. Aku orang Tianlong yang mulia, kata Aoyu dengan lemah. Perasaanku sia-sia. Stephen Lin menghela nafas, dan melemparkan Aoyu ke udara dengan santai. Pada saat yang sama Aoyu melayang ke langit, Stephen Lin melambaikan tangannya. Pisau kerangka muncul di tangan Stephen Lin, dan itu menjadi beberapa meter lebih panjang dalam sekejap. Setelah itu, Stephen Lin menebaskan pisau tulang ke arah Aoyu yang berada di udara. Engah, cairan biru menyembur keluar dari tubuh Aoyu. Aoyu dipotong setengah oleh Stephen Lin. Melihat tubuh Aoyu di tanah, Stephen Lin menghela nafas dan berkata, "Jika kamu mengatakan kamu adalah pangeran ketiga dari Raja Naga, maka bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan hidupmu, bagaimanapun juga, kamu adalah orang dalam mitos kerajaan naga kita." Dalam kata-kata Stephen Lin, saat dia selesai berbicara, patung batu di sebelah kirinya mulai bergetar. Pria berjanggut yang sangat mirip dengan Shao Jing dalam Journey to the West ini jelas akan hidup kembali seperti Aoyu sebelumnya. Mungkinkah ini Shao Jing? Stephen Lin memiliki pertanyaan seperti itu di benaknya. Dalam sekejap mata, patung batu itu terbuka, dan seorang pria berjanggut keluar dari patung batu itu. "Apakah kamu Shao Jing?" Stephen Lin bertanya. Pria itu membeku sesaat, dan bertanya dengan cemberut, "Siapa itu?" "Shao Jing. Apakah kamu orang yang lewat?" Pria berjanggut itu bertanya. Terobosan. "Benar, siapa kamu?" tanya Stephen Lin. "Aku 4 orang suci yang menjaga tempat ini. Selama kamu mengalahkan kami, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 3 menara langit." Pria berjanggut itu berkata dengan serius, dia terlihat sangat berbeda dari Aoyu. Aoyu berteriak dan berteriak begitu dia muncul, tetapi pria berjanggut ini lebih baik, dan dia lebih mirip NPC. "Aku bertanya tentang namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama," kata Stephen Lin. "Namaku Sahe," kata pria berjanggut itu. "Sahe, apakah kamu diciptakan oleh Wang Xiaor, atau dia ditangkap?"
Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku dipenjara di sini oleh Wang Xiaor karena melanggar aturannya. Selama aku bisa mencegahmu memasuki lantai 3 Tower of the Sky, maka aku bisa pergi dari sini, kata Sahe. Apa kemampuanmu? Stephen Lin bertanya. Kemampuan saya. Anda harus tahu tentang itu, kata Sahe. Aku harus tahu. Stephen Lin terkejut sesaat, dan kemudian tiba-tiba merasakan kulit kepalanya gatal. Saat berikutnya, Stephen Lin tiba-tiba melihat rambutnya sendiri di depan matanya. Persetan denganku. Stephen Lin mengangkat kepalanya dan membelai rambutnya, yang ternyata jauh lebih panjang dari sebelumnya dan masih tumbuh sedikit. Stephen Lin menyentuh dagunya yang gatal lagi. Jenggot di dagu juga telah tumbuh satu bagian. Kemampuanmu bisa membuat orang menumbuhkan rambut. Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Kemampuanku jauh lebih kuat dari Chang Mao, dan Chang Mao hanyalah perwujudan dari kemampuanku. Kata Sahe. Perwujudan kemampuan. Stephen Lin berpikir sejenak, matanya berbinar, dan berkata, bisakah kamu mempercepat metabolisme orang? Ya, saya bisa mempercepat penuaan organisme, kata Sahe. Brengsek, luar biasa. Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Saya bisa mempercepat penuaan siapapun yang saya lihat. Anda sekarang setengah tahun lebih tua dari saat pertama kali kita bertemu. Jika saya mau, saya bisa mempercepat penuaan ini 10 kali lipat, lebih dari 100 kali lipat, kata Sahe. Berapa kecepatannya? Stephen Lin bertanya. Bab 3328. Apakah itu yang tertinggi? Sahe berkata setelah merenung sejenak, jika aku bersedia mengerahkan seluruh kekuatanku, yang tertinggi dapat dipercepat 10 juta kali, dan itu cukup untuk membuat orang biasa menjadi tua dalam sekejap, atau bahkan berubah menjadi mayat mumi. Kata Sahe. Ribuan kali. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu menghitung dengan serius. Jika puluhan juta kali, maka 1 detik mewakili 10 juta detik, yaitu 160.000 menit, atau sekitar 2.800 jam, yang setara dengan lebih dari 100 hari, dan 10 detik lebih dari 1.000 hari. Lebih dari 10.000 hari. Artinya, dalam 2 menit, dia bisa membuatmu berumur 30 tahun. Ini pasti mimpi buruk setiap wanita. Namun, dalam hal umurnya saat ini, jika dia benar-benar ingin mati karena usia tua, bukankah dia akan tinggal bersamanya lebih dari setahun? Melihatnya seperti ini, kemampuan ini sepertinya tidak berguna bagiku. Selain membuat rambut Anda tumbuh lebih panjang. Kemampuanmu. Bisakah kamu mengajariku? Stephen Lin bertanya. Ini adalah kemampuan yang saya peroleh secara tidak sengaja di alam rahasia alam semesta. Itu tidak dapat diajarkan kepada siapapun, dan karena Anda telah datang ke sini dan memulai uji coba bea cukai terakhir, maka Anda hanya memiliki 2 cara untuk pergi. Pertama, bunuh jika Anda mendapatkan saya, terus menantang orang lain. Kedua, terbunuh oleh saya, dan kemudian saya keluar dari sini, kata Sahe. Sayang sekali aku tidak memiliki kemampuan ini. Stephen Lin menghela nafas, lalu menarik rambut yang tumbuh di lehernya dan mendorongnya ke belakang. Aku datang, kata Stephen Lin, menendang kakinya, dan langsung membunuh Sahe. Sahe juga keras kepala, dan juga bergegas menuju Stephen Lin. Cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin, dan energi gelap yang tak berujung hancur ke arah Sahe. Kamu masih bisa menggunakan energi gelap. Ekspresi terkejut melintas di wajah Sahe, lalu dia mengangkat tangannya dan menjabatnya. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tangan Sahe, langsung menghancurkan energi gelap yang dikendalikan oleh Stephen Lin. Kekuatan yang sangat kuat. Stephen Lin benar-benar terkejut dengan kekuatan Sahe, yang jelas melampaui Bogut yang dibunuh olehnya sebelumnya. Apalagi Sahe ini juga punya kemampuan membuat orang cepat tua. Dari segi hard power, Sahe sudah melampaui Bogut. Namun meski begitu, Stephen Lin masih bergegas menuju Sahe tanpa ragu-ragu.
Keduanya datang di depan satu sama lain dalam sekejap, dan saling meninju beberapa kali. Bang bang bang, kekuatan mengerikan meledak dari tinju keduanya. Setelah beberapa pukulan, Sahe dipaksa mundur oleh Stephen Lin. Kamu sangat kuat, mata Sahe berkilat nyeri, tapi dia terus membunuh Stephen Lin. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak berguna. Penuaan adalah musuh terbesar dari semua makhluk hidup. Kamu sekarang jauh lebih tua dari sebelumnya. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kekuatanmu akan melemah dan kecepatanmu akan berkurang. Pada akhirnya, kamu hanya bisa menjadi aku. Jiwa mati bawahannya, Sahe berkata dengan suara yang dalam sambil menyerang Stephen Lin. Keduanya terus bertengkar. Kekuatan serangan Stephen Lin jelas melampaui Sahe, jadi Sahe terus-menerus ditekan oleh Stephen Lin. Seiring berjalannya waktu, rambut di tubuh Stephen Lin terus bertambah panjang. Rambutnya tumbuh ke tanah, dan janggutnya tumbuh hingga ke dadanya. Saat ini, Stephen Lin tampak seperti pria yang telah diisolasi dari dunia selama dekade seperti orang liar. Ledakan. Dengan suara teredam, Sahe sekali lagi dikirim terbang oleh Stephen Lin. Dia mundur beberapa langkah dengan cepat untuk menghilangkan kekuatan di tubuhnya. Tapi meski begitu, dia masih memuntahkan seteguk darah. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan tidak mengejarnya. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan, dan tubuhmu lebih muda dari yang aku kira. Tapi ini tidak berguna. Selanjutnya, kamu akan menyaksikan dengan matamu sendiri apa artinya menjadi 10.000 tahun dalam sekejap. Kata Sahe, matanya tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, rambut di tubuh Stephen Lin tumbuh tak terkendali. Kecepatan penuaan puluhan juta kali telah diaktifkan, dan kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sahe memarahi dengan marah, lalu bergegas menuju Stephen Lin. Luar biasa. Stephen Lin menghela nafas dan bergegas menuju Sahe. Keduanya bertarung bersama lagi. Beberapa menit kemudian, dengan suara keras, tubuh Sahe terhuyung mundur beberapa langkah. Lalu Sahe menekuk lututnya dan berlutut di tanah. Di seberang Sahe, seorang biadab sedang berdiri di sana. Orang ini ditutupi rambut di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti orang biadab. Bagaimana mungkin? Kamu setidaknya berusia 100 tahun sekarang, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki pengaruh sama sekali? Sahe menatap Stephen Lin dengan tak percaya dan berkata, Aku lupa memberitahumu, umurku diukur dalam jutaan tahun, kata Stephen Lin. Apa? Mata Sahe membelalak ngeri. Saat berikutnya, sebilah pisau tulang melayang di udara, langsung menusuk dada Sahe. Sahe menatap pisau kerangka di dadanya, dan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya kehilangan vitalitas. Alam semesta benar-benar ajaib, bahkan memungkinkan orang untuk mendapatkan kemampuan ini. Stephen Lin mencabut pisau tulang saat dia berbicara, dan menggunakannya untuk memotong rambut berlebih di tubuhnya. Keajaiban alam semesta berada di luar imajinasimu, kata si idiot. Jika ada kesempatan, saya benar-benar harus keluar, kata Stephen Lin dengan emosi. Saat Stephen Lin merasa emosional, patung batu ketiga terbuka. Bab 3329. Baji. Stephen Lin menatap patung batu dengan kepala babi dan tubuh manusia yang terbelah dengan penuh semangat. Sejujurnya, Perjalanan ke Barat adalah serial TV favorit Stephen Lin ketika dia masih kecil. Berapa hari dan malam ketika dia dihina, dia diam-diam bersembunyi di tempat tidur dan menonton Perjalanan ke Barat dengan tablet untuk menghilangkan depresi batinnya. Dalam Perjalanan ke Barat, dia tidak saya suka Sun Wukong, tapi saya tidak suka Shao Jing. Satu-satunya yang saya suka adalah Zubaji yang terlihat bodoh tetapi sebenarnya pintar. Dia merasa Zubaji adalah perwujudan sempurna dari berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan banyak dari perilakunya saat ini dipengaruhi oleh Zubaji. Oleh karena itu, ketika patung batu dengan kepala babi dan tubuh manusia retak, hati Stephen Lin penuh antisipasi. Saat ini, kepala babi menyembul dari patung batu yang retak.
Ketika Stephen Lin melihat kepala babi itu, wajahnya membeku. Kepala babi ini tidak berbeda dengan kepala babi yang biasa kita lihat di warung babi, bahkan lebih ganas lagi. Kedua taring di mulut hanya tumbuh dari dagu, dan tumbuh setinggi ujung hidung. Ada helai-helai surai emas tumbuh di wajahnya yang montok. Rambut-rambut ini sedikit keriting dan termasuk jenis yang sering terlihat di toilet. Di atas kepalanya, ada kebotakan tanpa sehelai rambut pun. Seluruh kulit kepala ditutupi dengan kerutan yang hanya dimiliki oleh orang yang sangat gemuk. Gambar seperti itu langsung meruntuhkan gambar imut Subaji di hati Stephen Lin. Gulu-gulu, makhluk berkepala babi dan bertubuh manusia muncul dari patung batu. Dengan penampilannya, bau khas babi juga masuk ke hidung Stephen Lin. Stephen Lin melihat ke atas dan ke bawah ke arah makhluk dengan kepala babi dan tubuh manusia di depannya, dan pihak lain juga menatapnya. Pihak lain tidak hanya melihatnya, tetapi juga sepertinya berpikir untuk memakannya, dan air liur terus mengalir keluar dari mulutnya. "Siapa namamu?" Stephen Lin bertanya. "Namaku Inoka." Makhluk berkepala babi dan bertubuh manusia itu berkata sambil mengerucutkan bibirnya. "Inoka." Stephen Lin mengangkat alisnya dan mengajukan pertanyaan tidak penting yang sudah ada jawabannya. "Apakah kamu Baji?" "Aku Inoka," kata makhluk bernama Inoka itu. "Seperti sebelumnya." "Nah, apa kemampuanmu?" Stephen Lin bertanya. "Namaku Inoka." Inoka mengatakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, lalu kaki kanannya mulai menarik dan menarik tanah, seolah melaju kencang. "Kamu tidak terlihat sangat pintar." Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri saat suaranya turun. Inoka bergerak. Setelah membanting kakinya ke tanah lebih dari selusin kali, dia menendang keras dan bergegas menuju Stephen Lin dengan deru. Cepat sekali. Murid Stephen Lin menyusut, dan dia langsung mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Saat berikutnya, Heidun muncul di depan Stephen Lin. Ledakan, ledakan. Inoka langsung membenturkan kepalanya ke perisai. Kekuatan mengerikan langsung menembus perisai horor dan beraksi di tangan Stephen Lin. Stephen Lin melangkah mundur dengan kaki kanannya dan menendang tanah dengan keras untuk melawan Inoka dengan kekuatan kasar, tetapi menemukan bahwa dia bukan tandingan Inoka dalam kompetisi kekuatan murni. Kakinya bergerak mundur tak terkendali, sementara Inoka terus bergerak maju dengan angkuh. "Sial, kekuatan ilahi apa?" Stephen Lin menjadi pucat karena kaget. "Anda tahu, selain kekuatan fisiknya, dia juga yang paling bangga dengan kekuatan fisiknya, dan kekuatan kasarnya juga merupakan ketergantungannya yang besar, tetapi sekarang dia tidak cocok untuk babi. Bagaimana membuatnya percaya?" Oleh karena itu, Stephen Lin langsung melepaskan kekuatannya sendiri tanpa syarat. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dari tubuh Stephen Lin. Di bawah kekuatan yang begitu besar, Stephen Lin menghentikan kecenderungan untuk mundur. Gulu-gulu, Inoka mengeluarkan suara mendengus, menekan tangannya pada perisai, dan terus berusaha mendorong Stephen Lin ke belakang, dan Stephen Lin juga meletakkan tangannya di perisai, dan kakinya terus mengerahkan tenaga untuk maju. Saat ini, keinginan Stephen Lin untuk menang telah bangkit sepenuhnya. Dia menyerah menggunakan energi gelap, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan Inoka. Gulu-gulu, melihat Stephen Lin tidak bisa didorong mundur, Inoka tampak marah, meraung marah, mengangkat tangannya dan menabrak perisai. Ledakan. Dengan suara keras, perisai Stephen Lin tiba-tiba tenggelam kembali. Saat berikutnya, sebuah retakan muncul di perisai di tangan Stephen Lin. Persetan. Stephen Lin terkejut lagi. Tepat ketika Stephen Lin terkejut, Inoka mengangkat tangannya lagi, lalu mengepalkan tinjunya dan membanting ke arah perisai. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya. Perisai horor di tangan Stephen Lin benar-benar hancur menjadi beberapa bagian, dan kemudian cahaya putih menyala, dan perisai horor itu menyatu ke dalam tubuh Stephen Lin. Stephen Lin menghancurkan perisai dengan 2 pukulan. Stephen Lin tidak pernah menduganya. Dia memandang Inoka dan menemukan bahwa tangan Inoka bukanlah tangan orang biasa.
Mereka lebih seperti kaki babi. Bagian bawahnya adalah kutikula yang gelap dan tembus cahaya. Inoka melihat perisai itu rusak, matanya meledak karena kegirangan, lalu dia mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya dan melemparkannya ke Stephen Lin. Stephen Lin melintas, datang ke sisi Inoka, dan langsung meninju tulang rusuk Inoka dengan pukulan berat. Dengan keras, tinju Stephen Lin sepertinya membentur genangan lumpur yang nyaris kering. Inoka yang terkena pukulan sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali, dan langsung mengayunkan tangannya ke arah kepala Stephen Lin. Stephen Lin memblokir dengan satu tangan. Ledakan. Tubuh Stephen Lin terbang ke samping seperti peluru meriam. Bab 3330. Inoka menghentakkan kakinya ke tanah, dan mempercepat untuk mengejar Stephen Lin dalam sekejap mata. Dia telah menyusul Stephen Lin, dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya, memukul Stephen Lin dengan pukulan berat. Ledakan. Tubuh Stephen Lin langsung menyentuh tanah. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa lantai itu setelah Stephen Lin membentur tanah dengan sangat keras. Tidak ada yang salah dengan tanah, dan tubuh Stephen Lin terpental karena gaya reaksi. Saat tubuh Stephen Lin terpental, kuku Inoka menyatu dan meninju dada Stephen Lin. Ledakan. Stephen Lin dipukul dengan keras lagi, dan tubuhnya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Inoka berdiri di tempatnya, mengeluarkan suara gemericik, dan tampak sedikit bangga pada dirinya sendiri. Stephen Lin meletakkan tangannya di tanah dan menopang tubuhnya. Darah mengalir dari mulut Stephen Lin. Stephen Lin menyeka sudut mulutnya, lalu meletakkan tangannya di depan matanya. Itu berdarah. Sudah berapa lama sejak Anda berdarah? Stephen Lin melihat darah di tangannya dan berpikir. Sejak mengalahkan Bogut, sepertinya saya sudah lama tidak menumpahkan darah, dan saya sudah lama tidak merasakan sakit, karena kekuatan tubuh saya terlalu tinggi, dan tubuh Titan Pamungkas bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk biasa, sakit. Tapi sekarang, dia berdarah, dan dia dipukuli dengan kekerasan. Perasaan sakit ini sudah lama tidak terjadi. Saya sangat merindukannya. Stephen Lin menutup matanya dengan emosi, mengangkat kepalanya sedikit, dan yang terbaik menunjukkan senyum yang menyenangkan. Baginya, rasa sakit adalah perasaan yang sangat langka. Ketika perasaan ini muncul kembali, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasakan hujan setelah kemarau panjang. Setelah itu, Stephen Lin berdiri. Dia menatap Inoka, tersenyum dan mengaitkan jarinya. Ayo lagi. Petik 2. Gulu-gulu. Inoka sedikit tidak puas dengan provokasi Stephen Lin, dan langsung berakselerasi menuju Stephen Lin. Bang bang bang. Serangan Inoka terus mengarah ke Stephen Lin, tapi kali ini, Stephen Lin menyerah sepenuhnya dan membiarkan serangan Inoka menimpanya. Setiap serangan Inoka mengeluarkan suara keras, dan setiap serangan dapat menjatuhkan Stephen Lin ke udara. Stephen Lin terus bergerak dengan serangan Inoka seperti karung pasir. Darah segar menyembur dari tubuh Stephen Lin dan tumpah ke tanah, dan bau darah membuat Inoka semakin bersemangat dan gila. Ini adalah kehancuran sepihak. Stephen Lin terus ditekan dan digosok di tanah, dan ada bercak merah di tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Inoka menghentikan gerakannya. Sekitar 10 meter di depannya, Stephen Lin berbaring telungkup di tanah. Inoka terengah-engah. Serangan jenuh barusan telah menghabiskan 90% energinya. Gulu-gulu, terengah-engah, Inoka mengangkat kakinya ke langit dan berteriak. Menurutnya, tidak ada makhluk yang bisa menahan serangan jenuhnya. Kecuali pria bernama Wang Xiaor bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan orang ini, Inoka dipenuhi dengan keluhan. Awalnya, dia menjalani kehidupan yang apik dan bahagia di sukunya sendiri. Dia sering membawa orang dari sukunya sendiri untuk berburu di kota manusia, dan menangkap beberapa orang untuk dimakan. Tepat ketika dia mengira dia tak terkalahkan, seorang pria bernama Wang Xiaor muncul. Pria ini memusnahkan kelompok mereka hanya dengan satu gerakan,
lalu menangkapnya hidup-hidup dan menempatkannya di sini. Dia telah dilarang di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setelah bertahun-tahun dilarang, hanya dia yang tahu rasa sakitnya. Selama berhari-hari, dia memikirkan babi betina cantik di klan, dan hatinya penuh dengan nostalgia dan kesepian. Sekarang dia akhirnya membunuh orang yang lewat, itu berarti dia bisa pergi dari sini dan kembali ke dunia aslinya. Tabur kecil yang lucu, Anda, Tuan Inoka, akhirnya saya akan kembali. Air mata mengalir dari mata Inoka, dia sangat bersemangat saat ini. Saat itu, ada gerakan di depan Inoka. Inoka melihat ke depan. Saya melihat bahwa orang yang lewat, yang dipukuli seperti lumpur sendirian, mengangkat tangannya untuk menopang tanah saat ini, dan kemudian menopang tubuhnya sedikit demi sedikit. Inoka menatapnya dengan kaget. Di bawah serangan jenuhnya sendiri, manusia ini masih hidup. Stephen Lin menopang tubuhnya dengan kedua tangan, lalu berdiri dengan susah payah. Saat ini, tubuhnya terpelintir, karena banyak tempat mengalami patah tulang. Kuil yang kuat juga terputus di beberapa tempat di bawah serangan jenuh Inoka. Stephen Lin mengangkat tangan kanannya, pertama-tama meluruskan tangan kirinya yang bengkok, lalu menyesuaikan arah beberapa tulang rusuk di tulang rusuknya, dan kemudian memutar tulang kakinya 180 derajat. Inoka di kejauhan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat mendengar Stephen Lin memainkan tulang-tulangnya. Apakah manusia ini masih manusia? Setelah sekitar 10 detik, Stephen Lin akhirnya memperbaiki semua bagian yang rusak. Setelah itu, Stephen Lin memandang Inoka, tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah membuatku merasa baik begitu lama, giliranku membuatmu merasa baik, apakah kamu siap?" Inoka menatap Stephen Lin dengan ngeri. Saat berikutnya, Stephen Lin menghilang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.